teman-teman, kenalin aku Mahira Nareswari dengan NPM Mahir 0001. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin konsep dekomposisi aditif dan multiplikatif. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu dekomposisi? Jadi, simpelnya tuh gini, teman-teman pasti sering kan dengerin lagu? Nah, lagu yang teman-teman denger itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen loh. Apa aja sih komponen-komponennya? Jadi, secara harfiah, dekomposisi adalah proses memecah suatu hal yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, gimana tuh kalau dekomposisi data? Seperti yang kita tahu, data yang kita temui sehari-hari itu selalu berubah, seperti data curah hujan, data harga barang, data lalu lintas, dan data kesehatan. Nah, data-data itu kan sering berubah, jadi seringkali memiliki pola yang kompleks seperti kenaikan, keturunan, fluktuasi, dan ketidakteraturan. Nah, karena itu data biasanya didekomposisi ke dalam beberapa komponen agar lebih mudah dianalisis dan diprediksi. Setelah masing-masing komponen didapatkan, hasilnya akan digabung untuk mendapatkan taksiran atau ramalan yang lebih akurat. Dari tadi kan kita ngomongin komponen-komponen terus nih. Teman-teman tahu nggak sih apa aja komponen yang ada dalam data deret waktu? Data deret waktu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama musiman. Musiman itu ibarat irama atau beat yang ada di lagu. Kenapa begitu? Karena dia terus berulang dalam pola yang mirip. Yang ketukannya tuh muncul terus dan berulang-ulang. Contohnya aja misalnya di data yang selalu naik pas akhir tahun karena musim liburan. Nah, itu termasuk musiman ya. Yang selanjutnya itu tren. Tren itu kayak melodi utama dalam lagu. Nadanya jalan terus, mau naik, mau turun, mau datar. Pokoknya dia yang ngasih arah ke seluruh lagu. Enteng atau naik turun, tapi konsisten, itu adalah tren. Selanjutnya ada siklus. Kalau di lagu, siklus itu ibarat ref dalam lagu. Bagian yang muncul lagi dan lagi, tapi nggak setiap saat. Emang nggak muncul terus, tapi pasti balik lagi di momen tertentu. Itulah siklus, pola yang balik lagi setelah periode yang panjang. Yang terakhir ada kesalahan atau error. Nah, ini bener-bener suara latar yang nggak terduga, nggak bisa diprediksi, nggak ada polanya. Kalau lagi nonton konser tuh kayak ada suara penonton, suara nafas si penyanyi, dan ada efek kecil yang nggak beraturan. Nah, komponen tren, siklus, musiman, dan kesalahan tadi dapat diasumsikan dalam dua model yang berbeda, yaitu model aditif dan multiplikatif. Perbedaan model aditif dan multiplikatif hanya terletak pada tanda matematisnya. Untuk metode aditif digunakan tanda plus dan metode multiplikatif digunakan tanda perkalian. Pada model aditif, semua komponen dijumlahkan satu sama lain untuk mendapat. Pada model aditif, semua komponen dijumlahkan satu sama lain untuk mendapatkan hasil peramalan. Sedangkan untuk model multiplikatif, semua komponen dikalikan satu sama lain untuk mendapatkan hasil peramalan. Duh, kalau lihat rumus dan plot kayak gitu bikin pusing nggak sih? Nih, aku jelasin pakai contoh ya. Misalnya, kamu adalah penjual es krim di kota yang tropis. Nah, kamu mencatat penjualan setiap bulan selama beberapa tahun. Nah, kamu lihat nih, kalau penjualan kamu selalu naik dari tahun ke tahun dengan perlahan. Itu artinya ada tren naik. Sedangkan penjualan selalu melonjak saat musim kemarau. Nah, itu tuh musiman. Dan kadang ada fluktuasi kecil yang tak terduga. Dan itu namanya error. Pada model aditif dan multiplikatif hanya berbeda pada proses pertumbuhannya. Untuk model aditif, model pertumbuhannya itu tetap, dan untuk multiplikatif, model pertumbuhannya adalah proporsional. Pertumbuhan tetap itu kayak kamu selalu dapat tambahan penjualan es krim sebesar 100 karena cuaca panas.
Gak peduli tuh penjualan kamu biasanya 100 atau 200 es krim, pokoknya tiap musim panas kamu selalu menambah 100 es krim. Nah, kalau pertumbuhan multiplikatif, penjualan es krim kamu meningkat 30% dari biasanya. Jadi, kalau biasanya kamu jual 100 es krim, karena peningkatan 30% tadi, kamu jadi jual 130 es krim. Oke, segitu aja penjelasan tentang konsep dekomposisi aditif dan multiplikatif dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.